Di sana dijelaskan hadis itu, barang siapa yang mengalah atau berhenti dalam berdebat, padahal dia tahu kalau dia salah, maka Allah akan membangunkan di tepi surga. Ya, membangunkan istana, membangunkan rumah di tepi surga. Dan barang siapa yang berhenti dari debat, padahal ia tahu dia itu benar, maka ia dibangunkan Allah istana di dalam surga. Jadi wis debat kusir, aku iki salah, wis tak lereni ae. Loh, itu karena menyadari tentang kesalahannya, Allah membangunkan rumah, membangunkan istana di tepi surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadu rijali ilallah, orang yang paling dibenci Allah adalah al-aladul khasimu, yaitu orang yang membantah, mencari-cari alasan untuk memenangkan pendapatnya. Akhrajahu Muslimun. Hadisnya pendek. Jadi orang yang paling dibenci, orang yang sangat dimarahi oleh Allah, yaitu orang yang mengada-ngadakan atau membantah karena ingin memenangkan pendapatnya. Pendapatnya salah, tetap dia itu ngotot. Apa ono di sini Pak ya? Banyak ya. Ono sih jadi pengacara tak gini. Ustadz, bagaimana kalau pengacara? Begini, ya, ada pengacara, ada baksul masail dan seterusnya. Ini juga adu argumen. Kalau adu argumen itu tidak masalah. Yang bermasalah itu debat kusir. Debat kusir itu sudah di luar nalar Pak. Wis pokoke. Nah begitu. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah SAW yang lain. Ini juga di kitab Wasiatul Mustafa, masalah debat, ya, di Ihya Ulumuddin juga disampaikan. Di sana dijelaskan hadis itu, barang siapa yang mengalah atau berhenti dalam berdebat, padahal dia tahu kalau dia salah, maka Allah akan membangunkan di tepi surga. Ya, membangunkan istana, membangunkan rumah di tepi surga. Dan barang siapa yang berhenti dari debat, padahal ia tahu dia itu benar, maka ia dibangunkan Allah istana di dalam surga. Jadi wis debat kusir, aku iki salah, wis tak lereni ae. Loh, itu karena menyadari tentang kesalahannya, Allah membangunkan rumah, membangunkan istana di tepi surga. Nggak masalah di tepi surga, yang penting di surga Pak, ya. Tapi kalau berdebat kusir, padahal dia itu benar, kalau di debat dia itu pasti benar, ya. Nah ini dia menghindari, wis gak usah tak lanjut, no, begitu. Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Nah biasa nih, ya, orang sing benar iku wis males, gak gelem berhenti Pak. Wah aku bener kok, lanjut, begitu, ya. Ono maneh sing salah,
Wes ngerti salah terus wae ya itu ngapunten biasane lambe bengesan ta lambe rokokan ngono ya ana lambe bengesan ana lambe rokokan ngapunten suami istri ngoceh Pak ngoceh itu biasanya padahal ini di tempat suci di Masjidil Haram umpamane Dik nanti tak tunggu di jam ya nggak ada jam Pak ditunggu sing situ apa pikirannya jam yang ada di dalam sing situ jam dong kone luar terima kasih gak ketemu Pak sampai tak tunggu apa lu iya sampai ya tak tunggu walau podo gak tepak tukaran Pak nah ini di Masjidil Haram ya daripada tukaran wis gak usah ono Pak sholat do kene wae Dik tak anteni do Masjid Nur Fadilah pasti ketemu nanti ya pintu piro Mas kalau pintu piro pokoknya mlebu ketemu langsung pintu di Masjidil Haram kono 99 ya dulu Pak enggak tahu sekarang berapa ya dulu itu 99 pintu dari King Abdul Aziz itu nomor 1 ya terus gini sampai ke sini dan di belakang itu ada bangunan baru ada orang umroh atau haji saya itu maktab saya dekat dengan Masjidil Haram dekat Pak umpamanya sini sama rumahnya Abah Hambali gitu aja kan dekat Pak ya masuk tapi pintu 60 pintu 70 ya masuk pintu sudah ke Masjidil Haram nah dari pintu ini ke Ka'bah 1 kilo ya melaku itu ya hampir 1 kilo dari apa pintu masjid ke Ka'bahnya karena bangunan baru itu kan apa sebelah barat itu ya jadi itu oleh karena itu mari nek berdebat ndak usah dilanjutkan biasanya ngapunten sebentar lagi kalau ada pilkada opamane pilpres ya itu sudah jagonya yang satu dibela jago yang satu juga dibela ini sudah ya debat kusir lah oleh karena itu ngapunten biasanya kalau saya di grup saya umpamanya aktif di salah satu grup berdebat gitu langsung tak tengahi artinya tengahi bukan masalah itu di share sing liyane Pak ya diarahkan ke tempat lain ya nggak usah berdebat sulit ya di arahkan ke topik lainnya ya contohnya topik lainnya begini ngapunten ini bukan gosip Pak bukan gosip bukan hoax tapi sungguh ini saya melihat dengan mata kepala sendiri ya ternyata diam-diam tadi siang Abah Ali itu ke suku Asri ini demi Allah Pak ya saya sampai heran ini ya ini ada orangnya itu ya jadi ngapunten ibu-ibu ini bukan gosip ini sungguhan ternyata diam-diam Abah Ali itu ke suku Asri ya di sana lama ya ternyata khutbah di sana dia tadi tuh ya capek ngampiri ke rondo itu di khutbah ya nah oleh karena itu nesing barang-barang gosip hoak ngapunten ibu-ibu nggak usah ya nggak usah di share contoh begini ngapunten contoh ya ada kejadian contoh ini banjir di Mekah umpamanya sekarang ini kan Mekah nggak banjir Pak yang banjir itu di mana terima kasih di Jeddah gitu ada yang nge-share Mekah banjir tinggi dan seterusnya ikut tahun piro gitu loh yang gitu-gitu terus kadang-kadang ngapunten ibu-ibu nggak tahu nggak pernah dilihat oleh kiriman teko kono langsung di-share Mekah banjir loh ini kan nggak pas ya oleh karena itu jangan gampang-gampang nge-share lah nge-share yang lain-lain aja ya nge-share yang lain-lain jangan sampai kita nge-share itu tidak terbukti itu nanti kalau salah
mendapatkan dosa, yang lagi juga mendapatkan dosa, ya. Jadi ini bisa di-share. Abali tadi siang ke suku Asoi itu A1. Ono polisi tak gede Pak ya. Jadi A1 itu apa bisa dipercaya, ya. Nah, Ustadz bagaimana kalau Baksul Masail? Baksul Masail itu juga berdebat, Pak. Ya. Nah, debatnya itu adu argumen, ya. Nah, kalau adu argumen ini sudah tidak bisa diselesaikan, itu walana a'maluna walakum a'malukum. Umpamanya ada suatu kasus, Baksul Masail itu menyelesaikan masalah, Pak ya. Jadi kasus ini dilihat dari ulama ini begini, dilihat dari ulama ini begini. Nah, karena ada dua kubu mengikuti ulama ini, yang kubu satu mengikuti ulama ini, nggak bisa ketemu. Nah, kalau nggak bisa ketemu, walana a'maluna walakum a'malukum, ya. Jadi amalan saya untuk saya, amalanmu untuk kamu. Contoh begini, contoh hasil Baksul Masail kalau nggak salah, ya, Nahdlatul Ulama mengenai bunga bank konvensional, ya. Jadi ini muktamar atau apa konbes saya agak lupa, ya. Kalau nggak salah di Padang sana. Jadi hukum bunga bank konvensional itu menghukumi 3 hukum, Pak. Jadi NU itu menghukumi 3 hukum, bukan 1 hukum, bukan 2 hukum, tapi 3 hukum. Hukum pertama adalah haram, ya, sudah tidak bisa ditoleransi, haram bunga bank. Hukum yang kedua subhat. Nah, subhat ini tidak halal, tidak haram. Hukum yang ketiga boleh selama tidak ada bank, ya, yang memenuhi syariat Islam, ya. Jadi ada 3 hukum. Tidak apa-apa, dibiarkan kita aja sing melok yang ini monggo, karena ini ada hujahnya, ada tabelnya. Yang ini juga ada hujahnya, yang ketiga juga ada hujahnya, dan tidak bisa saling menyalahkan. Nah, itu hasil debat, tapi sudah diputuskan begitu, bukan ini itu salah. Nah, tidak ada yang begitu, ya. Jadi hasil keputusannya 3 keputusan. Nah, kita ngikuti yang mana? Monggo. Ngikuti haram, monggo, karena ada dasarnya. Ngikuti subhat, monggo, karena ada dasarnya. Ngikuti boleh, monggo, karena ada dasarnya, ya. Jadi kita upayakan. Kadang-kadang ngapunten, ada orang itu yang tekstual, pokoknya bank itu haram, ada yang begitu, ya. Kadang-kadang begitu. Ngono kuwi tuku online ya gak iso, Pak, ya. Apa maneh tuku sepeda motor nang nggone Malaysia ngono, ya mbayare kudu nang Malaysia, gak boleh lewat bank, ya. Nah, itu nanti kadang-kadang kebingungan. Oleh karena itu ngapunten, dalam memahami teks dalil, sekali lagi, dalam memahami teks dalil itu kita harus mengikuti ulama. Bahkan kadang-kadang ada ulama itu teks itu dipahami hanya tekstual, bukan kontekstual. Nah, kalau dipahami tekstual begitu saja, itu koyok wong wedok sewean, kejribet dhewe nanti, Pak, ya, kejribet dhewe, ya. Tapi kalau kontekstual, wong wedok pakai apa itu uku dan seterusnya, Melayu ini bantah, ya. Jadi kadang-kadang bisa dipakai tekstual, tapi kebanyakan tidak dipakai tekstual. Tidak hanya teks itu saja yang dipahami, ya, mengikuti para ulama, ya. Contoh begini aja, Pak, contoh, ya. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Nah, kullu itu ngapunten, kullu itu di apa? Di kamus itu diterjemahkan setiap atau semua.
Jadi semua bid'ah itu sesat, ya, dan semua yang sesat di neraka. Itu kulu. Ya. Nah, ini apa? Kamus bahasa Indonesia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis itu tidak sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, Pak. Ya, coba begini, kalau kulu bid'atin dolalah itu di dalam kitab Sahih Bukhari, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, ya, nikmatul bid'ah hadihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, itu saja sudah beda. Jadi Umar itu berarti neraka. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an semua makhluk itu terbuat dari air. Itu di Quran, Pak. Jadi semua makhluk diciptakan dari air. Padahal ada makhluk yang diciptakan dari tanah, makhluk diciptakan dari api dan seterusnya. Artinya apa? Kullu ini difahami bukan semua, bukan setiap, tapi apa? Kebanyakan. Nah, jadi kebanyakan bid'ah itu sesat. Artinya bukan semua. Ada lagi di kitab di surat Al-Kahfi, ya. Jadi waktu Nabi Khidir itu melubangi apa? Bau. Ya, kenapa dilubangi? Ya, karena bau yang rusak itu tidak dirampas oleh apa wajah. Ya, yang rusak. Tapi yang nggak rusak itu dirampas, gitu loh. Jadi ini semua bau itu dirampas. Begitu kata-kata ada semua bau itu dirampas. Padahal yang rusak tidak. Jadi kebanyakan, kulu itu kebanyakan, ya. Ini debat, ya. Monggo nanti kalau sudah tidak menemukan solusi, ya kita berhenti, ya. Enggak boleh terus menerus debat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.